Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita kembali di awal bulan Syawal setelah kita melaksanakan aktivitas Ramadan 1 bulan penuh kemarin. Mudah-mudahan Ramadan kita dengan berbagai aktivitasnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal kita juga insya Allah akan menjadi awal yang lebih baik dibanding sebelumnya. Karena itu bagi yang baru ketemu, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita ketika bulan Ramadan ditutup dengan bulan Syawal, Allah menerimanya dari kita dan dari Anda semua sebagai amal saleh. Dan sengaja saya tidak menggunakan PowerPoint supaya kelihatan kita sedang memulai ngaji pertama kali. Jemaah subuh yang Allah muliakan, saya ingin ngajak ngaji kita satu ayat dalam Quran surat At-Taghabun, surat ke-64, juz ke-28, ayat ke-16. Kita akan awali ngaji kita di bulan Syawal di setiap Sabtu pagi insya Allah dengan ngaji rutin seperti biasa, dan kali ini kita akan memulainya dengan tafsir surat At-Taghabun ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wallahu wa rasuluhul a'lam bimuradi. Allah dan Rasulnya yang lebih paham maknanya. Surat At-Taghabun ini secara keseluruhan jemaah subuh yang Allah muliakan turun di Madinah. Urutannya dalam kitab tafsir itu dijelaskan turunnya itu setelah Quran surat At-Tahrim. Kalau dalam Al-Quran urutannya sebelum surat At-Tahrim. Kalau turunnya menurut informasi kitab tafsir setelah surat At-Tahrim. Dan makna At-Taghabun itu maknanya adalah Taghabun itu hari dinampakkannya semua kesalahan manusia. Hari di mana ditampakkan semua hasil amaliyah manusia yang dimaksud di akhirat nanti. Ayat ini dipilih dengan ngaji kita subuh ini karena beberapa alasan. Yang pertama, karena ayat ini memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita jalani itu, terutama puasa, seperti kita pahami dijelaskan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ketika takwa itu diterjemahkan, para ulama kemudian bersepakat memberikan definisi, yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi takwa. Dalam prakteknya kemudian banyak orang yang kesulitan melaksanakan ketakwaan itu. Bagaimana melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sementara demikian banyak perintah Allah yang tidak memungkinkan untuk selalu bisa dilaksanakan.
Demikian banyak juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang juga demikian sulit untuk dilakukan, untuk ditinggalkan. Ayat ini menjadi panduan barangkali secara teknis untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Apa maknanya? Artinya masing-masing kita berbeda tuh melakukan ketakwaan. Yang pengusaha pasti beda takwanya dengan seorang guru. Yang pejabat pasti beda dengan rakyat. Yang kaya pasti beda dengan yang miskin. Yang pintar pasti beda dengan yang tidak pintar. Laki-laki juga berbeda dengan perempuan. Orang tua berbeda dengan anak-anak. Dalam prakteknya maka tidak mungkin ada ketakwaan yang sama bagi setiap orang. Saya berani menyebutkan tidak mungkin. Kenapa? Karena masing-masing kita berbeda. Takwa saya dengan Anda berbeda. Takwanya orang-orang alim, orang-orang khawas kalau kata Imam Al-Ghazali pasti berbeda dengan orang-orang awam. Nah, ayat ini memberikan panduan bahwa bertakwa itu dalam prakteknya bisa berbeda-beda. Walaupun tentu nanti ada praktek yang harus sama, tidak bisa tidak. Apa praktek yang harus sama? Yang kemudian dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh semua sahabatnya tanpa kecuali, dilanjutkan oleh para atba'ut tabi'in, oleh para tabi'in dan lain sebagainya, seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan yang panduannya demikian eksplisit. Tetapi dalam detil ketakwaan tentang bagaimana kehidupan harus dijalani, tentang bagaimana menghadapi tantangan, setiap kita pasti berbeda-beda. Karena para sahabat Nabi saja ternyata bisa berbeda-beda. Takwanya Umar bin Khattab itu bisa berbeda dengan Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya. Takwanya Sa'ad misalkan bin Abi Waqqas berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat yang disebutkan ini sahabat-sahabat utama yang dijamin masuk surga lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita memahami takwa yang berbeda-beda itu? Makanya ayat ini kemudian dilanjutkan dengan wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Karena itu dengarkan oleh kalian bagaimana petunjuk Al-Quran, petunjuk syariat, yang kemudian nanti dari petunjuk yang kalian dengarkan itu wa ati'u, patuhi petunjuknya, lakukan petunjuknya, jauhi larangannya. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah kalian dengan yang baik-baik untuk diri kalian. Jadi ada 4 langkah karena ada ayat terakhirnya. Ujung ayatnya wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapapun yang Allah jauhkan dia dari kikir, dari pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia. Saya membaca 2 kitab tafsir tadi malam. Yang pertama Al-Maraghi. Ini tafsir Al-Maraghinya dikutip dalam tafsir lagi. Jadi sebetulnya tulisannya dimuat dalam kitab tafsir. Yang kedua tafsir yang disusun oleh tim dari Universitas Islam Indonesia. Dikutipkan dalam tafsir Al-Maraghi sebuah hadis seperti ini. Ma min 'abdin yadkhulul jannah illa uriya maq'aduhu minan nar law asa'a liyazdadu syukran wa ma min 'abdin yadkhulun nar illa uriya maq'aduhu minal jannah liyazdadu hasrah. Tidaklah seorang hamba yang nanti di akhirat masuk ke dalam surga kecuali diperlihatkan kepadanya
tempatnya di neraka lau asa'a, andaikan dia melakukan keburukan. Dan tidaklah seorang hamba yang kemudian masuk neraka nanti di akhirat kecuali diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga, liyazdadu hasrah, untuk menambah penyesalannya. Dari hadis ini tuh para ulama sedang menjelaskan begini, setiap kita itu sebetulnya memiliki potensi untuk masuk surga sekaligus masuk neraka. Dan setiap orang yang masuk surga sebagai wujud rasa syukur dia untuk makin bertambah liyazdadu syukran, makin bertambah rasa syukurnya bisa masuk surga nanti di akhirat, Allah perlihatkan kepadanya tempat yang sangat mengerikan yang bisa jadi dia masuki, yaitu di neraka, lau asa'a, kalau dia melakukan keburukan. Sehingga dia bersyukur luar biasa bisa masuk surga itu, karena menyaksikan di akhirat nanti betapa menakutkannya neraka. Dan setiap orang yang nanti masuk neraka sebagai wujud penyesalannya yang luar biasa, makin bertambah-tambah penyesalannya, diperlihatkan kepada dia betapa nikmatnya surga andaikan dia taat. Sehingga terus menerus dia ada dalam penyesalan yang luar biasa. Jadi saya memahami ini, ya artinya melaksanakan aktivitas taat dan melaksanakan maksiat itu adalah pilihan yang bisa kita lakukan. Setiap kita tuh punya kemampuan untuk memilih apakah akan taat atau maksiat dalam hidup yang kita jalani. Sehingga dalam ayat ini, menurut penjelasan para ahli tafsir, kita kemudian diberikan langkah untuk bisa paham bagaimana kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing lewat tahapan yang pertama, mendengarkan nasihat syariat. Bapak-bapak yang bisa mengakses ngaji hampir setiap hari di Al-Kautsar, lebih besar peluang mendapatkan pemahaman bagaimana menjalani kehidupan sesuai syariat ketimbang yang tidak punya kesempatan mengakses setiap hari bagaimana mendapatkan pemahaman syariat. Kan itu yang menjadi perbedaan akses orang terhadap sumber kebenaran dan lain sebagainya. Semakin akrab dengan syariat, orang itu menjadi semakin paham terhadap syariat. Kalau tidak salah itu ada teori namanya Illuminati dalam ideologi itu. Jadi dipahami bahwa orang-orang yang dekat dengan sumber cahaya, mudah mengakses cahaya matahari, itu lebih jelas melihat di sekitarnya ketimbang orang-orang yang jauh dari sumber cahaya matahari, gelap, mungkin tertutup dan lain sebagainya. Kalaulah kemudian matahari itu dianggap sebagai sumber dari kebenaran dalam metafora kita, maka orang-orang yang dekat dengan sumber kebenaran semestinya mendapatkan penjelasan lebih terang, lebih mudah bagaimana kemudian dia seharusnya menjalani hidup yang dimilikinya. Langkah pertama, tahapan pertama adalah wasma'u, dengarkan nasihat. Dengarkan nasihat-nasihat syariat itu, baik dari Quran, dari hadis yang dijelaskan oleh orang-orang yang memang punya kompetensi menjelaskan itu. Yang kedua, wa'ati'u. Kalau sudah bisa mendengarkan dengan jelas lewat proses yang relatif panjang, mendalam, maka kemudian patuhi perintah syariat itu. Artinya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Nanti masing-masing kita paham. Haji yang wajib saja hukumnya, malakat itu kewajibannya sebagai bagian dari rukun Islam, kan bagi orang-orang tertentu menjadi tidak wajib.
Kalau ditanya sekali lagi, kita tahu haji itu wajib, tapi bagi orang-orang tertentu jadi tidak wajib. Kenapa? Kewajibannya jadi gugur karena dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan itu dalam sudut pandang yang bisa dia pahami. Nanti berjihad misalkan, bagi sebagian orang itu menjadi wajibnya tuh fardul aini, menjadi kewajiban yang melekat pada setiap individu. Tapi bagi yang lain jadi fardul kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, dia gugur kewajiban. Ini kan hanya bisa dipahami sekali lagi kalau kemudian kita ngaji, kalau kemudian kita bisa mendengarkan syariat. Wa ati'u. Dan kemudian yang ketiga, wa anfiku, berinfaklah. Saya mencoba memahaminya dalam konteks urutan. Kenapa setelah mendengarkan, mentaati ada perintah infak? Ternyata memang membangun kebersamaan dalam aspek syariat itu tidak bisa berjalan dengan baik kecuali ada orang-orang yang memiliki kesadaran berbagi dalam upaya menegakkan syariat. Sehingga ada ungkapan, saya pastikan ini bukan hadis, tadi malam saya baca, ungkapannya seperti ini menyebutkan, ma qamad din illa bil mal. Tidak mungkin tegak syariat itu, agama itu, illa bil mal, kecuali dengan harta. Ini penting dimasukkan kesadaran ini. Dan mungkin tegak syariat itu illa bil mal, kecuali dengan bantuan harta. Membangun masjid seperti ini tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa ada harta. Melaksanakan aktivitas buka bersama dalam skala yang relatif besar tidak mungkin terwujud juga kecuali dengan harta. Melaksanakan Idul Fitri, Idul Kurban, dan berbagai aktivitas agama yang lain termasuk berjihad, itu tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan harta. Karena itulah kemudian tahapan ketiga orang melaksanakan ketakwaan itu adalah kesadaran dia untuk mau mengeluarkan hartanya. Dan perintah Al-Quran itu polanya tidak mungkin ketukar, tidak mungkin salah. Ketika menyuruh berkorban, berjihad itu perintahnya dengan harta dulu. Perintahnya dengan wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kalian dengan harta kalian. Dan kemudian nanti tahapan terakhirnya baru dengan wa anfusikum, dengan jiwa, dengan diri kalian, dengan harta dulu. Tidak mungkin kalau urutannya terbalik syariat bisa berjalan. Artinya sangat sulit orang disuruh berjihad tiba-tiba dengan jiwanya, dengan dirinya seketika tanpa kemudian dimulai dengan tahapan jihad dengan harta. Dan jihad dengan harta ini yang dimaksud dalam ayat ini wa anfiku, berinfaklah kalian khairan, dengan yang baik-baik, li anfusikum, untuk diri kalian. Catatan pentingnya di sini adalah berinfaklah dengan yang baik. Kenapa demikian? Karena banyak orang, mungkin termasuk kita, yang ketika berinfak tidak dengan yang baik-baik. Kadang-kadang kan ada orang yang berinfak dengan yang sudah lagi tidak dia sukai. Sepatu tos butut, infakkan. Karpetnya sudah jelek, infakkan. Dulu, bahkan dulu ya, sekarang alhamdulillah fenomenanya tidak ketemu. Dulu mungkin sekitar tahun 80-an saya pernah jadi pengurus masjid, jadi marbot sebagai di beberapa masjid di awal tahun 90-an. Di 80-an dengan ayah saya juga jadi pengurus masjid. Itu dulu tuh ada fenomena orang tuh kalau punya karpet jelek, punya tikar jelek, itu dikemasjidkan. Bikinnya ke masjid nunggu butut. Jadi masjid kemudian menjadi sarana penampungan yang jelek-jelek, karpet jelek gitu ya. Sendal jelek juga ke masjid kan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang berubah kok. Sekarang orang kalau ngasih ke masjid itu yang bagus, sengaja dia beli yang baru dan sebagainya. Saya bahkan menyaksikan di mungkin dalam 20 tahun terakhir ini, itu luar biasa fenomena orang berinfak itu ke masjid itu. Bukan cuma yang bagus-bagus, tapi yang paling bagus dibanding yang dia miliki sebagainya. Ini kan luar biasa, kesadaran yang luar biasa sebagainya.
Dan ini adalah indikator ketakwaan. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Berinfaklah kalian dengan yang baik bagi diri kalian. Jadi kalau ada orang yang kemudian sulit berinfak, artinya salah satu indikator ketakwaannya hilang. Ayatnya ditutup dengan penegasan wa may yuqashuha nafsihi. Siapapun yang dijaga dirinya dari pelit, tidak mau berinfak, faulaika humul muflihun, mereka orang yang bahagia. 4 tahapan ini adalah cara agama syariat memberikan petunjuk kepada kita untuk bertakwa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Langkahnya sudah diberikan arahan, boleh jadi pelaksanaannya masing-masing kita berbeda-beda. Bagaimana kita mengakses informasi agama, mendengarkan di tempat yang sama, dari sumber informasi yang sama, belum tentu pemahamannya sama. Saya gunakan satu contoh ya dalam kitab-kitab fikih. Ini terkenal nih riwayat ini. Ada sahabat Wail bin Hujur, seorang sahabat. Sebetulnya tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau, tapi hadis yang diriwayatkan beliau itu menjadi satu di antara hadis-hadis penting secara fikih tentang bagaimana Nabi melaksanakan salat. Wail bin Hujur itu salatnya di sebelah kanan Nabi. Jadi kalau Nabi di sini, ya kurang lebih sebelah sini lah. Jadi beliau bisa melihat kepada Nabi bagaimana kemudian sujudnya Nabi, termasuk dalam hadis yang ingin saya sampaikan ini, bagaimana Nabi tasyahud. Sementara Abu Bakar itu persis di belakang Nabi, Umar bin Khattab juga di belakang Nabi. Jadi tidak bisa mengakses dengan jelas bagaimana Nabi tasyahud kecuali dia lihat dari belakang. Wail bin Hujur sebelah sini. Karena itu dia kemudian menyebutkan bagaimana Rasul ketika tasyahud itu yuharriku nasababa, menggerak-gerakkan telunjuknya. Karena dia dari sini melihat. Jadi dia menyaksikan, oh Nabi itu dalam akses yang langsung dia saksikan menggerak-gerakkan telunjuknya. Kalau sekarang kita ada yang menggerakkan telunjuknya itu karena hadis ini, gerak-gerakan telunjuknya dari mulai duduk tasyahud sampai akhir. Karena itu nanti kalau tasyahud menggerakkan telunjuk itu pasti rujukannya kepada hadis Wail bin Hujur. Tapi sahabat yang lain memahami menggerakkan telunjuk itu tidak melihat langsung, adalah menggerakkan telunjuk dari mulai duduk biasa. Jadi kemudian mengangkat telunjuknya itu dianggap menggerakkan telunjuknya. Tidak dalam makna seperti ini. Nah ini akses inilah yang membuat walaupun di tempat yang sama, dalam aktivitas yang sama, orang bisa memahaminya berbeda. Nanti ada yang memahami Nabi itu bersedekapnya seperti ini, misalkan meletakkan tangannya di dada. Orang yang di belakang kan tidak melihat. Sehingga dia cuma melihat bahwa Nabi bersedekap entah di dada, entah di antara perut dan dada dan sebagainya. Bahkan ada yang melihatnya Nabi tidak bersedekap, tangannya di bawah dan sebagainya. Riwayat-riwayat ini riwayat sahih dalam kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saya sedang menyampaikan bahwa bisa jadi sekali lagi bentuk amaliyah ketakwaan kita berbeda-beda. Karena yang pertama, walaupun mendengar di tempat yang sama, dari sumber yang sama, boleh jadi memahaminya berbeda. Yang duduk di samping, kiri dan kanan berbeda dengan yang duduk di hadapan, apalagi di belakang. Makin jauh di belakang kan makin berbeda. Yang kedua, jamaah sekalian yang Allah muliakan, bisa jadi kemudian orang yang mendengar dengan baik itu, ketika dia akan memutuskan mematuhi apa yang dia dengar sebagai perintah dan mematuhi apa yang dia dengar sebagai larangan, berbeda juga kendalanya. Orang yang punya kemampuan, seperti kalau sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, kapanpun Nabi perintahkan dalam bentuk harta, dia langsung melakukannya karena dia punya. Tapi ada sahabat, saya lupa tidak disebutkan namanya, yang ketika perintah jihad datang tuh sampai menangis.
Kapan saya bisa berjihad? Jangankan untuk pergi berjihad, untuk beli tombak saja dia tidak punya. Sehingga tiap ada perintah jihad, dia datang pada Nabi sambil menangis, ya Rasul, aku ingin bergabung, tapi aku nggak punya apa-apa. Tombak saja tidak punya, karena saat itu kan perangkat minimal itu tombak. Kalau nggak punya kuda dia jalan. Nggak, yang punya kuda kan pakai kuda, yang punya unta pakai unta, yang tidak punya jalan. Tapi dengan apa? Nggak mungkin dengan tangan kosong, dia nangis. Sehingga kemudian Nabi mengumumkan dulu, siapa yang punya tombak untuk fulan bin fulan ini, siapa yang punya. Ada orang yang tidak bisa. Begitu juga kita, tidak selalu kita bisa misalkan melaksanakan perintah agama yang berkaitan dengan harta dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor ketiga dalam penjelasan ayat ini, dikutipkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana hadis ini menyebutkan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku perintahkan pada kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tu, lakukan segera sesuai kemampuan kalian. Dan jika aku larang kalian dari melakukan sesuatu, fajtanibuhu, jauhi segera. Jauhi saja. Melaksanakan segera dan menjauhi segera ini tidak mudah. Ada orang yang memahami di sini nih, di ada anak dari bapak-bapak nih yang bolak-balik datang ke saya karena dia kerja di satu bank konvensional. Dia nanya tentang riba dan sebagainya. Ngobrol panjang lebar. Ternyata ngobrol itu karena dia sedang dalam kondisi galau. Dia ngaji di satu tempat tentang hukum riba sebagainya. Muncullah kesadaran pada dia bahwa akan benar nih saya kerjaan yang lainnya ribanya cuma sekali-sekali. Kalau saya mah, kata dia, istilah yang dia lakukan menurut saya, berenang dalam kubangan riba tiap hari, karena memutuskan siapa yang akan diberikan riba, siapa yang nanti akan ditagih riba, berapa jumlahnya. Galau luar biasa. Sampai akhirnya kemudian keluar dari tempat dia bekerja, dan setelah dia keluar, saya kemudian ditelepon sama orang tuanya, terutama ibunya. Aduh Pak Ustaz, udah anak teh posisinya sudah bagus, di banknya gimana ya? Saya jadi merasa ikut bersalah juga memberikan penjelasan sampai dia keluar. Kemudian saya ngobrol sama ibunya, ya daripada dia menderita Bu, galau dan sebagainya. Aku padahal hese posisi atas. Jadi ada orang yang punya kesadaran dengan sesuatu dan dia berani kemudian memutuskan harus tinggal kena. Sementara nanti ada orang yang punya kesadaran tentang sesuatu itu bermasalah, tapi tidak punya keberanian meninggalkan karena berbagai kepentingan dan lain sebagainya. Ini adalah masalah yang kita hadapi berbeda-beda. Kesimpulan ngaji yang ingin saya sampaikan adalah, bapak-bapak yang Allah muliakan, mumpung kita baru memulai kembali aktivitas ngaji kita di bulan Syawal, jangan berhenti mengakses informasi agama. Wasma'u, dengarkan. Biarkan nanti apa yang kita akses itu menimbulkan, menumbuhkan kesadaran kita untuk bisa semakin hari semakin melaksanakan syariat sesuai kapasitas kita masing-masing. Tapi juga jangan berbohong kepada diri sendiri, abdi mah jiga teu mampu, padahal memang nggak mau. Kan ada orang, saya mah nggak mau dan sebagainya, padahal mungkin tidak mau. Jadi kalau saya ditanya kira-kira saya harus begini enggak, saya enggak tahu, enggak, silahkan. Kita yang memikirkan masing-masing. Tapi yang jelas jangan berhenti mengakses informasi syariat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan pada kita, kekuatan pada kita, dan kemauan untuk mau melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi bagian dari kewajiban kita. Itu ngaji kita di awal bulan Syawal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akses lagi dalam hari-hari selanjutnya. Saya ingin menutup ini dengan menyampaikan undangan diamanati oleh Pak Ade Siroj, bapak-bapak di Haturanan Linggih, diundang untuk hadir nanti sore setelah asar jam 4 di rumah beliau untuk tasyakur bin nikmah, karena menantunya, istrinya Tandang, sedang hamil anak kedua ya kalau nggak salah,
bulan keempat. Jadi diaturana. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Nanti kita sambung besok lusa dengan dialog. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.